Sejumlah keluarga penerima manfaat KPM Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT Kota Banjar datangi kantor Dinsos P3A. Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait saldo pada kartu keluarga sejahtera yang tidak digunakan untuk transaksi. Salah seorang warga yang bernama Riki menilai masalah dalam penyaluran BPNT sudah terjadi sekitar 1 tahun lalu. Karena itu ia pun tidak bisa menerima hak bantuan itu sebagaimana mestinya. Awalnya bantuan itu berjalan lancar, namun menurutnya semakin kesini justru semakin banyak masalah. Bahkan ia sudah melaporkannya ke pendamping agar diperbaiki akan tetapi belum ada tindakan apapun. Riki mencontohkan seperti halnya beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan harapan. Padahal harganya saat ini sedang tinggi yakni Rp11.300 per kilogramnya. Hal senada juga dikatakan Asep Kusmawan. Salah seorang KPM juga mengaku mendapatkan masalah dalam penyaluran bantuan pemerintah itu. Saldo kartu keluarga sejahtera miliknya sejak 10 bulan lalu tidak bisa digunakan. Ia terakhir menggunakannya pada Februari 2021. Asep mengaku sudah melakukan konfirmasi masalah itu ke Dinsos. Namun ia tidak puas dengan jawabannya sebab tidak ada perubahan apapun untuk persoalan itu. Bahkan ia sendiri datang ke BNI yang merupakan penyalur BPNT. Sayangnya ia juga belum merasa puas karena terkesan saling lempar. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinsos P3A Kota Banjar Yudi Permadi mengimbau untuk KPM yang menerima bantuan tidak sesuai agar menukarkannya ke agen warung. Sementara itu, posisi pihaknya dalam BPNT ini hanya mengajukan data calon KPM ke pemerintah pusat saja. Kemudian data dari pusat langsung diberikan ke BNI untuk realisasinya, sementara monitoringnya melalui koordinator daerah BPNT. Pihaknya menegaskan akan bersama-sama mengevaluasi permasalahan tersebut agar ke depan tidak terjadi lagi. Dan janji-janji ini pendamping BPNT ini akan diluruskan sana. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada jawaban yang pasti. Hanya di ayun-ayun-ambing doang masyarakat. PHP ya? Iya, PHP. Katanya mau cerita, iya Bu, nanti dulu mau dibenerin katanya apa kata pendamping. Ternyata sampai saat ini tidak ada. Tidak jadi masalah. Sudah hampir 1 tahun ini. Mungkin dia tidak layak. Berapa kali belum mendapatkan? Udah 1 tahun ada. Ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan. Dan sekarang kebanyakannya saldonya 0. Seharusnya mereka mendapatkan 4 karung. Kalau penyakit itu udah berapa lama? Udah 1 tahun. Ya, mendapatkan. Ya. Kalau program ini sudah berapa? Programnya udah dari 2019 akhir 2018 ya. Program ini. Jadi Awalnya bagus, berjalan bagus, tapi sampai sekarang mulai ada jet. Untuk penyaluran BPNT memang kita mengajukan data, prosesnya mengajukan data dari Dinas Sosial ke pusat langsung ke Kementerian Sosial. Nah, namun dari Kementerian Sosial ketika mengasihkan datanya itu langsung ke BNI, ke pihak BNI. Jadi kita pun dapat datanya dari BNI. Berapa jumlahnya, kemudian BNBA-nya dari BNI juga gitu. Jadi dari Dinsos cuman menyalurkan yang udah masuk datanya dari pihak BNI gitu. Seperti itu. ada berapa banyak itu? Kalau jumlahnya takut salah saya nanti sama Bu Kasih lah nanti disampaikan. Untuk jumlahnya. Keluhan tadi yang disampaikan masyarakat KPM ke sini apa aja Pak? Selain saldonya nol. Selain saldonya 0, katanya ada juga beras yang tidak layak. Nah, seharusnya ketika penyaluran, kalau ada barang, baik itu beras ataupun sayuran ataupun daging yang tidak layak, dikembalikan aja gitu ke agennya. Jangan diterima gitu atau minta diretur lah. Minta diretur supaya KPM itu mendapatkan haknya yang layak gitu. Kalau yang 6 bulan kemungkinan waktu itu kan ada pengurangan kuota dari Kemensos. Kemungkinan kayaknya masuk dalam pengurangan itu kayaknya. Harus dicek di sistemnya nanti yang jadi hilangnya itu gitu. Terkait KPM yang katanya sebetulnya layak tidak tepat sasaran lah gitu karena mereka dianggap mampu gitu ya. Ya kalau sudah mampu jangan dikasih lagi gitu, nanti kita usulkan
untuk dihapus gitu, digraduasi. Bagaimana itu caranya Pak untuk koordinasinya antara dari Dinsos atau Pengawasannya di lapangan itu pengawasannya di gimana? lapangannya seperti apa? Nanti kita dapat laporan dari Korda, kan Korda yang apa istilahnya yang langsung ke lapangan, kemudian dievaluasi lagi gitu, dievaluasi sudah layak dihapuskan gitu kalau misalkan sudah mampu gitu. Sandi, Harapan Rakyat, Banjar.